Halo kawan-kawan borangan, Small Space telah kembali. Di video ini saya Sam akan melanjutkan alur cerita series All of Us Are Dead. Di All of Us Are Dead bagian 5 ini, Chong-san, Unju dan teman-teman harus kembali berjuang untuk melarikan diri dari atap, lalu berusaha keluar dari halaman sekolah yang sudah dipenuhi zombie. Serta perjuangan Pak Tio demi menyelamatkan Unju putrinya. Sebelumnya jangan lupa pencet like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya kawan-kawan, biar makin seru nontonnya. Kalau udah, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Melanjutkan yang kemarin, melihat Chong-san sedang terpojokan, Unju pun berusaha menolong Chong-san tapi dirinya harus berakhir terlempar cukup keras. Suhyok juga turut membantu dan sedikit membuat Guinam kewalahan. Akan tetapi Suhyok sang ahli bela diri pun tidak cukup kuat melawan Guinam dan berakhir dengan terlempar juga. Di situ Guinam meminta agar yang lainnya jangan ikut campur karena urusannya hanya dengan Chong-san. Tetapi Wujin, Desu dan yang lainnya tentu tak akan membiarkan itu. Mereka pun mencoba menghentikan dan menahan Guinam rame-rame. Namun Guinam si super jombai mampu menghempaskan mereka dengan cukup mudah. Suhyok yang sudah bangkit kembali melancarkan serangannya terhadap Guinam dan meskipun tendangan Suhyok cukup mematikan, tapi Guinam sama sekali tidak terjatuh. Di sana, Namra mulai turun tangan untuk melumpuhkan Guinam. Namra terus bertahan meskipun Guinam tanpa belas kasihan memukulnya habis-habisan. Tapi karena sama-sama super jombai, Guinam juga agak kewalahan untuk mengalahkan Namra. Di sana Suhyok pun turut membantu Namra. Dengan kerjasama mereka berdua, Namra berhasil melempar Guinam jatuh dari atap gedung sekolah. Akhirnya tegang banget coy. Mereka semua pun cukup shock dengan kejadian yang baru saja terjadi. Gara-gara si Chong-san sih, semuanya jadi kena. Di bawah sana meskipun bisa sembuh lagi, tapi Guinam tampaknya merasa cukup kesakitan. Tentu saja tulang badannya itu pasti pada patah. Namun pemuda jahat itu tetap kembali bangkit. Scene berganti ke tempat pengungsian di mana saat itu Komandan Michael sedang mengawasi proses penelitian pada si jombai prajurit. Sang kepala medis mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengetahui virus apa yang membuat orang-orang menjadi jombai. Mereka harus mengenali virus tersebut untuk bisa membuat obatnya. Namun anehnya virus yang satu ini struktur RNA-nya terus berubah setiap kali diuji. Jadi ya intinya buntu. Mereka tak bisa membuat obatnya. Namun tak lama kemudian seorang prajurit datang melaporkan tentang laporan dari Pak Gary yang memberikan keterangan bahwa virus yang membuat orang-orang menjadi jombai adalah virus Jonas, ciptaannya Pak Byung-chan. Dan tutorial untuk menghentikan wabah virus jombai ada pada laptopnya Pak Byung-chan yang berada di lab IPA SMA Hyosan. Komandan Michael langsung saja memerintahkan timnya untuk pergi ke SMA Hyosan. Bersamaan dengan itu, Doki terlihat baru saja mengambil jatah makanannya dan Doki sangat senang ketika melihat Enji ada di sana. Ketika Enji curhat kalau dirinya lapar, tanpa ragu Doki langsung memberikan jatah makanannya. Namun di situ Enji sambil tersenyum berkata ingin memakan Doki. Sementara itu, Chong-san dan teman-teman kembali berkumpul di api unggun sambil membicarakan tentang si Guinam yang sangat OP sekali, gak mati-mati. Namun dalam situasi yang menyulitkan itu ada sisi baik yang mereka dapatkan, yaitu mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Terutama Namra yang kini bisa merasakan memiliki teman. Lalu tiba-tiba Namra mendengar sesuatu yang datang. Dan tak lama terlihatlah sebuah helikopter terbang mendekati gedung sekolah SMA Hyosan. Chong-san, Desu dan kawan-kawan terlihat sangat bahagia sekali dan sangat bersyukur karena akhirnya mereka akan diselamatkan. 4 tentara turun dari helikopter tersebut dan langsung memeriksa keadaan para siswa-siswi itu. Isangmo.
Di sana Namra terdeteksi suhu tubuhnya yang tidak normal, tapi si tentara itu berasumsi bahwa Namra terkena hipotermia sehingga ia pun diberi selimut darurat. Komandan Michael yang melihatnya dari monitor memerintahkan pasukannya itu untuk menyelamatkan murid-murid itu ketika misi mereka selesai untuk mengambil laptop. Lalu turunlah 3 prajurit menggunakan tali dan langsung menerobos masuk ke ruangan lab IPA. 파이퍼, 전원 준비 완료. Kemudian salah seorang pergi ke ruangannya Pak Byung-chan dan mengambil laptopnya. Singkatnya setelah laptop didapatkan, mereka bertiga tanpa berlama-lama langsung naik kembali ke atap. Sementara itu, Mi-jin, Arin, Cecep, dan Jung-son masih berlindung di tempat pelatihan memanah. Mereka pun dapat melihat helikopter yang datang itu. 지금 옥상으로 가면 돼. 저 형은요? Mereka lalu setuju untuk naik ke atap gedung pelatihan memanah, berharap tentara di helikopter itu bisa menyelamatkan mereka juga. Tapi di sana Jung-son bahkan tidak bisa berdiri dengan keadaannya yang terluka. Mi-jin dan kawan-kawan lalu mengikat Jung-son pada sebuah gerobak agar mereka bisa membawa Jung-son. Di sisi lain, Komandan Michael mendapatkan laporan buruk tentang kericuhan yang terjadi di kamp pengungsian. Komandan Michael pun melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana Enji menerkam Doki sampai berdarah-darah. Di sana beberapa tentara langsung turun tangan untuk menghentikan Enji. Tapi Enji benar-benar seperti monster. Namun untungnya para prajurit bisa menghentikannya setelah menahannya bersama-sama. Komandan Michael yang melihat rekaman itu sangat keheranan. Bagaimana bisa gadis itu terinfeksi padahal suhu tubuhnya normal saat diperiksa dan tidak menunjukkan gejala apapun. Di sekolah, para tentara bersiap untuk mengangkut para murid satu persatu dan Jimin lah yang pertama mereka angkat ke helikopter. Namun tiba-tiba Komandan Michael menghubungi memerintahkan mereka untuk membatalkan penyelamatan para murid-murid itu. Komandan Michael menceritakan kejadian di kamp pengungsian. Kini mereka tidak bisa membedakan orang yang terinfeksi dan orang yang normal. Jadi untuk menghindari ancaman, mereka pun terpaksa membiarkan para siswa-siswi itu. Jimin kembali diturunkan, bahkan Komandan Michael memberikan perintah untuk menembak para murid-murid yang ada di sana. Namun si prajurit hanya memberikan tembakan ancaman ke udara. 뭐해? 왜 그러시는 건데요? 우리 좀비 아니에요. 쏘라고. 오지마. 쏴 이 새끼야, 쏘라고. Setelah itu mereka pun pergi, meninggalkan Chongsan dan teman-teman yang kini merasakan kekecewaan yang teramat dalam. Padahal mereka sudah sangat senang tadi. Atuh, kasih makanan dan minuman kayak di sana buat para murid itu, menitega amat. Di bawah sana, Mi-jin dan rombongan yang melihat kepergian helikopter berusaha ngagupayan supaya helikopter menyelamatkan mereka. Tapi tentu saja tentara di helikopter itu mengabaikan mereka. Kini mereka berempat pun harus kembali bersembunyi karena jombai-jombai mulai berdatangan lagi. Chongsan terlihat sangat frustasi. Ia menendang habis api unggun dan juga tanda SOS yang mereka buat. Karena sudah tak ada lagi harapan penyelamatan untuk mereka. Mereka semua pun tidak tahu mengapa para militer mengabaikan mereka. By the way, itu 2 culun bikin masalah aja ya. Awalnya saya merasa empati gitu sama mereka. Sekarang yang ada geram sama mereka ya. Chongsan dan teman-teman gagal wae diselamatkan karena 2 culun itu, si Doki dan si Enji. Sementara itu Pak Tio masih berjuang untuk mencapai gedung sekolah SMA Hyosan. Namun di perjalanannya ia malah bertemu dengan seorang pria yang meminta tolong. Bisa dilihat mobilnya mengalami kecelakaan dan istrinya yang sedang mengandung itu terjebak di dalam mobil. Pak Tio tak bisa berbuat banyak karena butuh peralatan khusus untuk memotong kerangka mobil.
Ia hanya meminta agar pria itu bertahan saja menunggu regu penyelamat. Pak Tio juga memberikan shotogannya agar pria itu bisa bertahan. Lalu Pak Tio segera pergi meninggalkan pria itu. Di kamp pengungsian terlihat Enji sudah diikat dan berada di dalam laboratorium. Melihat kejadian yang di luar nalar ini, Komandan Michael tidak memiliki pilihan lain. Semua penduduk kota Hyosan harus mereka anggap terinfeksi untuk menghindari resiko. Dan mereka akan berhenti melakukan penyelamatan pada warga-warga kota Hyosan. Ya, karena mereka tidak bisa mendeteksi seseorang benar-benar normal atau terinfeksi. Mereka juga akan memperketat karantina di kamp pengungsian itu. Bisa dilihat Usin, Busundoko, dan para staf-stafnya pun diikat dan digiring untuk dikurung di ruangan terpisah. Begitu juga Pak Gary dan si Udin. Tapi kemanakah perginya Kosim si YouTuber? Gak kelihatan lagi dia. Namra terlihat kesakitan mendengar suara petir tadi karena pendengarannya yang terlalu tajam. Di sana Suhyok dengan pengertian membuatkan Namra penyumbat telinga, berharap Namra bisa merasa lebih baik. Dan tak lama kemudian hujan pun turun. Mereka semua tampak sangat senang dan langsung minum air hujan itu. Rasa haus mereka kini sudah terobati. Lalu setelah tadi tertawa senang, kini mereka terlihat menangis berjamaah di bawah guyuran air hujan meratapi nasib mereka. Si Guinam juga rupanya merasakan kesakitan yang luar biasa ketika bunyi petir menggelegar. Lah, kelemahannya jadi kayak Venom ya. Di atas sana Chongsan menyadari sesuatu. Ia memiliki rencana. Pemuda itu yakin bahwa para Jombai bergerak mengejar saat mendengar suara mereka. Jadi, jika mereka bergerak saat turun hujan dan bunyi petir dar-der-dor, kemungkinannya para Jombai tidak akan bisa mendeteksi keberadaan mereka. Unju setuju, mereka bisa pergi menyelamatkan diri dengan mendaki gunung yang ada di belakang gedung sekolah, biar aman dari para Jarombai. Yang lainnya juga setuju, daripada mati di sana lebih baik berjuang dulu ya kan? Desu pun bilang bahwa mereka punya Namra si super Jombai yang bisa mereka andalkan. Namun di situ Namra berkata bahwa tubuhnya terasa lemah dan lemas entah karena apa. Ya. Oke. Tanpa banyak bicara lagi, Chongsan dan teman-teman mulai bergerak. Mereka dengan perlahan menuruni tangga gedung sambil saling berpegangan tangan. Rencana berjalan dengan mulus hingga mereka pun sampai di lantai 1. Dan tak ada satupun Jomba yang menyadari kehadiran mereka. Aman. Ketika berhasil keluar dari gedung sekolah, Chongsan dan teman-teman pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan di pinggiran gedung sekolah menghindari Jaromba yang ada di jalanan. Semuanya berjalan dengan mulus hingga mereka sampai di situasi harus melewati sebuah truk. Desu dan yang lainnya menyeberang lebih dulu dengan cara ngolong. Dan Chongsan bertugas mengawasi keadaan. Lalu betapa terkejutnya Chongsan ketika melihat ibunya ada di sana dan dalam keadaan sudah menjadi Jombai. Desu yang sudah menyeberang lebih dulu terkejut melihat ada Jombai di hadapannya. Desu tidak tahu jika Jombai itu adalah ibunya Chongsan. Ia pun berusaha melumpuhkannya dengan memukulnya. Chongsan meminta Desu untuk menghentikan itu. Di sana Chongsan tampak sangat marah dan langsung menghajar Desu. Akan tetapi Jungyeon dan Wujin juga tidak tahu. Dan mereka berdua memukuli Jombai Bu Ani itu. Suhyok pun harus turun untuk menahan Chongsan yang mereka pikir bertindak aneh. Dan saat Chongsan berteriak, "Ibu!" baru mereka berhenti memukuli Jombai Bu Ani. Karena suara keributan di sana, Jombai-Jombai di sekitar pun mendengarnya dan mulai berdatangan. Para murid-murid itu lalu segera bergegas pergi. Suhyok dan Unju berusaha menguatkan Chongsan lalu membawanya pergi bersama. Mereka akan menuju ke gunung di belakang sekolah. Selgi yang berada paling belakang malah tak sengaja terjatuh. Jimin berniat menolong Selgi namun melihat ada seekor Jombai di belakang Selgi, Jimin yang ketakutan pun berlari meninggalkan Selgi, tapi ia sepertinya salah jalan dan malah berakhir dengan dikejar-kejar oleh para Jombai. Selgi yang hendak dimangsa oleh Jombai pun untungnya ditolong oleh Wujin yang tiba-tiba kembali. Lalu bantuan lainnya juga tiba.
Woo Jin sangat senang melihat kakaknya. Begitupun Arin yang sangat senang adiknya ternyata masih hidup. Woo Jin, Seulgi dan rombongan Arin lalu bergegas menyusul yang lainnya. Tentu saja sambil mendorong gerobak yang mengangkut si Jungson. Sementara itu, Jimin yang dikejar-kejar Jombai malah berakhir di lapangan sekolah dan tengah dibully oleh para jarombai. Di sana Jimin hanya bisa menangis, tak bisa pergi kemana-mana lagi. Lalu... rombongan Chongsan dan rombongannya Arin bersama-sama mereka sampai di gedung auditorium untuk berlindung sementara. Namun ternyata di dalam gedung itu dipenuhi oleh jombai-jombai kelaparan. Mereka semua langsung bergegas berlindung di ruangan peralatan olahraga. Sementara si Cecep kembali keluar sendirian dan pergi melarikan diri dari sana. Mijin terlihat berusaha membawa Jungson ikut berlindung, tapi Mijin terlihat sangat kesulitan karena berat. Jungson pun di sana melepaskan ikatan dan menyerahkan dirinya pada jombai-jombai. Pemuda penakut itu kini menjadi sosok yang pemberani dan menyuruh Mijin untuk pergi. Jungson tak ingin Mijin sampai mati karenanya, jadi ia mengorbankan dirinya. Selamat, mereka kini terjebak di ruang peralatan olahraga. Daesu berjalan menghampiri Chongsan. Dengan penuh perasaan bersalah, Daesu meminta maaf pada Chongsan. Ia tidak tahu sama sekali kalau yang tadi itu adalah jombai ibunya Chongsan. Chongsan tidak menjawab. Pemuda itu terlihat sangat terpukul dan terpuruk menerima kenyataan ibunya sudah menjadi jombai. Untungnya Unju ada di samping Chongsan, memberikan ketenangan dan kehangatan. Tapi menang banyak tuh si Chongsan ya. Lalu diperlihatkan Jimin yang terbangun dalam keadaan sudah menjadi makhluk jombai. Kasihan sekali si Jimin. Di kamp pengungsian, Komandan Michael dan rekan-rekannya sedang nobar videonya Pak Byung-chan di laptop. Di mana di video itu Pak Byung-chan memberikan penjelasan secara mendetail tentang virus jombai yang ia namai virus Jonas itu. Namun setelah berjam-jam menonton melihat upaya Pak Byung-chan untuk membuat obat jombai, pada akhirnya ternyata Pak Byung-chan menyerah dan mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan virus ini adalah memusnahkan inangnya agar tidak ada lagi satu sel pun virus Jonas yang tersisa. Maksudnya inang itu adalah para manusia yang sudah terinfeksi menjadi jombai. Ya, Pak Byung-chan mengatakan hanya itulah satu-satunya cara. 죽음뿐이다. 그럼 효선 씨는 구조 구출 작전 중단했더라도. Singkat cerita, hari sudah terang. Di ruang peralatan olahraga, para murid-murid yang selamat itu tampak masih tertidur pulas. Hanya Chongsan di sana yang terjaga karena semalaman dia tidak tidur. Tak lama Unju pun terbangun. Dan di sana Chongsan merasa cukup baikan karena Unju memberikan kata-kata penyemangat untuk Chongsan. Pak Tio saat ini terlihat sedang mendaki gunung untuk bisa sampai di sekolah SMA Hyosan dengan aman. Sepanjang perjalanan ia tidak lupa untuk memberikan tanda menggunakan tali pita. Pak Tio terus berjuang dan tidak menyerah meskipun ia harus terjatuh tergulitik, namun pria itu tetap bangkit demi menyelamatkan putrinya. Guinam kembali memanjat gedung sekolah dan sampai di atap. Dan dia pun sangat kecewa karena Chongsan CS sudah tidak ada di atap. Gak menyerah-menyerah nih si Guinam ya. Kembali pada Chongsan dan kawan-kawan, mereka semua sudah terbangun sekarang. Dan ya, mereka tidak punya rencana untuk keluar dari sana. Namun, tiba-tiba Suhyok mendapatkan ide. Pertama-tama ia mengecek dahulu ketahanan troli-troli bola di ruangan itu. Setelah dirasa kuat, Suhyok pun menjabarkan rencananya bahwa mereka bisa membuat barikade dengan troli-troli tersebut. Jungyeon pun menambahkan mereka bisa mengikat troli-troli itu menggunakan tali membentuk lingkaran dan mereka bisa berlindung di dalamnya. Tanpa banyak omong, mereka langsung melaksanakan rencana tersebut.
뒤로 완전히 젖혀서 이 안에 숨어서 들어가야지. 최대한 많이 잘라도. Lalu, di tengah-tengah kegiatan, Chongsan tidak sengaja menemukan sebungkus coklat. Ia langsung memberitahukan itu pada teman-temannya. Meskipun coklat itu sudah kadaluarsa, mereka sudah sangat lapar. Mereka lalu membentuk lingkaran dan memakan coklat itu bergiliran. Di sana, Mijin, Namra, dan Arin tidak ikut makan. Lalu ketika tiba gilirannya si Desu, ia langsung memakan habis sisanya. Junyong hanya bisa menelan ludah karena ia tidak kebagian. Desu buru-buru minta maaf pada Jungyeon karena berpikir dirinya yang terakhir. Ya sudahlah dasar si Desu. Setelah itu, mereka pun bersiap memakai bantalan pengaman untuk lebih meningkatkan perjagaan. Di saat yang sama, Komandan Michael dan pasukannya harus dihadapkan masalah baru di mana jombai-jombai dari kota Hyosan berhasil menerobos barikade dan sedang menuju ke kota sebelah yaitu kota Yangdong. Tidak punya pilihan lain, seluruh penduduk kota Yangdong harus dievakuasi dan mereka harus membuat barikade baru di sana. Melihat fakta bahwa jombai-jombai sudah tak bisa lagi dikendalikan dan akan menimbulkan resiko lebih banyak orang yang akan terinfeksi, Komandan Michael pun harus mengambil keputusan yang sangat sulit, yaitu akan melakukan pengeboman kota Hyosan untuk memusnahkan para jombai yang ada di sana. Mungkin ya mereka akan membunuh orang-orang yang selamat dan tidak berdosa di kota Hyosan. Tapi dengan begitu mereka akan menyelamatkan nyawa lebih banyak orang di negara mereka. Sementara itu Chongsan dan teman-teman sudah bersiap dan mereka pun memberanikan diri untuk keluar dari ruang peralatan olahraga sambil menarik troli-troli yang sudah mereka ikat dan susun itu. Suhyok di sana bertugas untuk menyingkirkan jombai-jombai yang ada di sekitar sana dan untungnya rencana itu berhasil. Mereka semua berhasil membentuk lingkaran troli dan berlindung di dalamnya, mengikat troli itu dengan kuat. Setelah itu bersama-sama Chongsan, Jungyeon dan teman-teman mendorong troli menuju ke pintu keluar. Meskipun itu tidaklah mudah dan sangat berat, mereka semua terus berjuang tanpa menyerah. 더 밀어! Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika Mijin ditarik oleh seekor jombai dan di sana Junyong berusaha menolongnya. Junyong pun tak sengaja tergigit tangannya oleh jombai itu. Daripada mati sia-sia, Junyong tanpa rasa ragu dirinya memanjat troli dan keluar, lalu membantu menyingkirkan jombai-jombai yang ada di depan troli. Teman-temannya menangis melihat itu, apalagi ketika Junyong berkata, "Ayo kita pulang teman-teman." Dan tak lama kemudian jombai-jombai di sana melumpuhkan Jungyeon lalu memangsanya bersama-sama. Chongsan dan teman-teman tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa terus berjuang dan tidak menyerah. Dan bisa dilihat tidak butuh waktu lama Junyong pun berubah menjadi jombai lalu menghampiri teman-temannya. Di sisi lain, Patio rupanya berhasil sampai di sekolah SMA Hyosan. Ia pun langsung mendobrak pintu pagar dan masuk ke halaman sekolah. Pertama-tama, Patio harus melewati proyek bangunan terlebih dahulu. Dan di sana pria itu harus berhadapan dengan beberapa jombai pekerja yang membuatnya cukup kewalahan. Namun Patio berhasil menang dan melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Chongsan, Unju dan teman-teman pun sudah berhasil sampai di pintu lalu mereka membuka troli bagian depan agar bisa keluar. Akan tetapi masalah lain datang. Pintu keluar gedung tersebut rupanya dikunci rantai gembok dari luar. Unju pun berusaha mendobrak pintu itu, sementara teman-temannya berjuang menahan jombai-jombai yang terus berontak seakan-akan sangat nafsu pada mereka. Tapi saya melihat Unju mendobrak pintu kayak gimana ya? Bisa dilihatlah Unju tenaganya lembut sekali. Lalu tiba-tiba pintu terbuka dan ternyata yang membukanya adalah si Pak Tio. Melihat ayahnya datang, tentu saja Unju benar-benar senang dan langsung memeluk ayahnya.
Alabas Ardet bagian 5 selesai. Banjir, saya nonton film ginian capek banget ya guys. Ngeliatin mereka semua berjuang gitu kayak bisa ngerasain saya lelah dan capeknya mereka. Apakah Unju, Chongsan, Patio dan semua orang yang ada di sana bisa selamat? Dan bagaimanakah upaya Guinam untuk mengejar mereka? Jangan lupa berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya ya Deborangans, biar Bang saya makin semangat untuk melanjutkan alur cerita series yang satu ini. Sampai jumpa di Alabas Ardet bagian 6. Bye bye.